Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film War Dogs. Dibilang bagus, menarik. Tapi kalau dibilang bagus banget, biasa aja, tapi menarik. Jadi ya menarik, bisa dibilang ada bagusnya ya. Ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Jadi War Dogs itu filmnya itu gambarin dari awal mula. Ada seorang bernama siapa ya? Ada yang namanya Efraim, ada yang namanya David, ada yang namanya siapa lagi deh. Pokoknya dia ini awal mula, kalau nggak salah David adalah seorang tukang pijit. Jadi dia banyak menerima order pijit panggilan karena ya kemampuan dia dipijit. Mungkin dia belajar pijit, walaupun dia ada kemampuan-kemampuan lain, tapi yang menghasilkan uang dari pijit itu. Nah, itu waktu dia melakukan pijit itu, sebenarnya kalau kita bilang kerjaan pijit rada gimana ya, dalam tanda kutip ya, walaupun itu halal, bagus juga pekerjaannya. Jadi tapi harus orangnya cuek deh. Karena digambarin di film bahwa tukang pijit itu nanti ada orang-orang iseng, misalnya om-om nakal lah, tiba-tiba lah celananya dibuka lah biar itunya kelihatan lah, nggak tahu lah kalau ada hal-hal lain, tapi seperti itu. Jadi harusnya sih nggak ada masalah, ini aja mungkin nggak cuek aja kali ya orangnya. Si tukang pijit ini yang bernama David itu memiliki pacar. Kalau di barat tuh biasa orang tinggal serumah segala, belum resmi, belum menikah, nggak apa-apa, biasa aja. Kalau budaya timur kan kayaknya nggak bisa kan diomongin, bisa kumpul kebo lah ini. Nah, dia memiliki pasangan baik namanya Is. Nah, dia tiba-tiba ya udah dia nggak apa-apa, dan dia nggak, waktu itu dia udah mutusin dia itu nggak mau jadi tukang pijit lagi karena muak. Jadi dia cari pekerjaan lain, dia inilah mau masukin barang, dan dia nggak tahu ya, tanpa survei atau tanpa kalkulasi dia ada beli jumlah besar handuk untuk ke panti jompo yang untuk orang-orang tua. Nah udah dia jumlah banyak, itu kurang kalkulasi, katanya ngabisin tabungannya, sehingga dari dia seperti ada perkumpulannya, ada asosiasinya itu. Salah satunya juga bilang bahwa tukang handuk bagus untuk apa di panti jompo itu, orang-orang itu kan kulit juga sudah keriput, nggak perlu barang mewah gimana, yang biasa aja juga udah bagus kayak gitu gambarannya. Alhasil udah pokoknya singkat itu nggak laku, banyak berkotak-kotak. Di tengah itu masalah, tiba-tiba dia ada ke pemakaman kolega kenalan waktu mungkin masih sekolah, meninggal, dan di situ dia bertemu dengan sahabat lamanya namanya Efraim. Efraim ini berubah sekarang itu, ya ada berkelas lah, dia seperti dia ada katanya main senjata segala kan. Kalau senjata kan di Amerika kayak gitu kan legal ya, ada legal kan, ada diizinin. Kalau kayak di Indonesia kayak gitu, negara-negara timur tuh banyak kan nggak boleh. Cuman kalau di Amerika kan ada kepemilikan senjata api segala masih boleh kan, masih mudah kayak gitu. Nah pokoknya dia katanya main senjata gitu, dia cerita, dia ngajak mau gak main senjata kayak gitu. Ya udah banyak diceritain, banyak macam-macam ini ya tentang bisnisnya itu. Sampai sewaktu-waktu dia diajak pergi bareng segala, iseng dia beli ini ganja kayak gitu, obat terlarang ya, nggak boleh. Itu orangnya minta $300 kayak gitu contohnya. Nggak dikasih. Ini ceritanya orang besar deh. Nah itu main-main pakai pistol apa kayak gitu. Dia ini buka pintunya, si temennya David, siapa, Efraim, dia keluarin tuh senjata laras panjang kayak gitu-gitu. Oke, sewaktu-waktu udah singkat tuh sebagai intermezzo. Suatu waktu si Efraim ini dapat order dari seorang kapten Amerika. Ini film tahun 2016 ya. Perang di Irak sepertinya sudah berakhir, tapi di Irak kan ada faksi-faksi perlawanan kan, yang mana ini bergejolak
bergejolak juga, digambarinnya seperti itu. Saya nggak tahu juga kondisi luar negeri Irak tuh bagaimana sebetulnya. Cuman di film digambarin gitu. Nah, ada tentara Amerika kapten yang memesan senjata. Jadi mungkin disuruh mesen lah. Mungkin pemerintah nyuruh mesen dari pemasok lain buat keperluan senjata. Ya udah, ketemulah ini, pokoknya nggak tahu kenapa ya kenal di tender apa di mana dia ngajuin diri buat supply, di kebetulan lah, namanya bisnis, namanya usaha kayak gitu kan, ada aja kali jalannya orang dapat uang. Oke, dia nyanggupin ngirim ke Irak, tapi dia bilang nggak boleh dari Italia karena Italia ngelarang. Udah, ternyata itu senjatanya dia bisa masuk tapi bener dari Italia. Akhirnya dia diskusi sama temen-temennya lagi tuh, si Efraim, bisa nanti dikirim ke Yordania dulu kayak gitu kan. Kalau dari itu Italia langsung ke sana, misal Irak kayaknya nggak bisa, nggak ngerti deh, pokoknya harus jalur Yordania, dikirimnya ke Yordania, nggak ke Irak deh, nggak tahu dah kenapa, gimana lah, nggak ada jalannya kayak gitu. Nggak tahu kenapa bisa Yordania, pokoknya cerita begitu. Nah, di Yordania ditahan katanya. Nah, itu dimarahin, itu kontraknya gede tuh, bisa sekitar 20-an miliar kalau di dalam rupiah, kira-kira begitu. Ya udah, di Yordania ketahan, dimarahin lagi sama si kapten yang di Irak. Gimana ini tuh mau diputusin, cuma dia bilang coba saya ini deh ke sana, tolong ini opsinya dipertahankan. Akhirnya mereka tetap kan, jadi pemasoknya ini tetap masih berjalan, bergulir. Di Yordania dia diskusi siapa yang bisa ngeluarin, ada kelompok-kelompok premannya di sana segala yang bisa ngeluarin senjata lewat darat, nggak lewat udara. Ya udah, tapi kan ketar-ketir syaratnya, dia juga harus ikut segala. Di sana kan ada, tahulah perjalanan darat, tahu ada itu perlawanan senjata ini itu kan, tembak, itu daerah konflik juga. Ya udah, akhirnya mereka ikut, bener di perjalanan. Ya sebenarnya ini kan nyewa yang orang udah kenal daerah sana kan. Nanti ada lagi itu orang-orang yang tentara penjaga perbatasan segala, udah tahu tuh nanti dikasih selop rokok kayak gitu lah sama supirnya. Dan itu orang yang ngerti, bisa bahasa Irak Kurdi ya, bahasanya apa sih, Urdu, nggak tahu deh, bahasa Irak deh, bisa bahasa Iraki gitu. Akhirnya lewat. Nah, ada lagi ada pom bensin daerah konflik, lagi ngisi bensin, ini dibawa tabung di truk, tiba-tiba dikejar gitu, supirnya mau ditinggal lari dong, kayak birit-birit, kayak kecepirit gitu. Truknya dibawa kabur sama si Efraim sama si jadi David, ditembakin. Udah, ceritanya ini deal usaha pertama mereka akhirnya berhasil tuh. Begitu udah deket Captain Philip, dia kayaknya ada kontak apa gimana, pakai telepon satelit apa gimana, udah tahu posisinya di mana. GPS-nya mungkin, kalau WhatsApp kan bisa tahu posisi kita kan, cuman di sana yang penting ada internet kali, dia bisa tahu juga pakai alat apa gimana. Udah, akhirnya lagi mau ditembakin sama kelompok perlawanan apa tentara mana nggak tahu lah. Ya itu dari Amerika dukung pakai helikopter. Ini bukan musuh nih, ini nganter senjatanya Amerika. Jadi ditolongin kayak gitu. Udah, akhirnya selamat, kenal, dia dibayar kayak gitu. Nah, itu ngebuka jalan, akhirnya punya uang puluhan miliar. Akhirnya itu istrinya yang lagi hamil segala, dia juga tadinya bingung gak segala. Setelah case itu akhirnya bisa tuh. Dia pun takut tadinya, ini biaya lahiran gimana, biaya pendidikan gimana, akhirnya bisa beli apartemennya segala. Nah, di situ udah berkali-kali kan, itu udah pekerjaan ketar-ketir. Harusnya dari situ dia berhenti, nggak ngerjain bidang seperti itu lagi. Namun istrinya pun juga udah bilang kayak nggak suka nih, istrinya dia udah tahu istrinya ini dia tahu nggak bakal suka kalau dia tahu bisnis usahanya itu bidang senjata. Jadinya dia bohong, dia ya inilah jual apa yang tadi, handuk masarin handuk ke Timur Tengah apa kemana ke Irak. Kibul aja. Akhirnya sih ini marah, cuman dikibul-kibulin. Yaudah, akhirnya nggak apa-apa. Kemudian ya akhirnya pede, percaya diri, mereka tuh bikin perusahaan dan ikut ke pameran persenjataan di Amerika. Udah, di sana dia belum dipercaya, perusahaannya media masih kecil, hanya ini
bisa baru masuk ke sana, padahal itu main-main gede dan legal, harus legal kan. Di situ akhirnya dia lagi pusing ketemu nama orang itu pemain senjata besar, kakap, dan mereka berkenalan. Dan kenapa ditanya nggak ngerjain sendiri, ya dia bilang karena dia di blacklist, masuk daftar daftar pencegahan teroris, daftar pengawasan teroris dari pemerintah Amerika Serikat federal. Wah, kayak gitu. Jadi dia nggak bisa ini tangan dia langsung, tapi dia mantau aja kayak gitu. Akhirnya dia bilang nih ada permintaan kirim senjata lagi ke mana ya? Saya juga bingung. Jadi harus ya barangnya dari Albania dikirim untuk pasukan Amerika lagi di daerah mana juga saya nggak tahu deh, teman-teman nggak inget. Nah itu juga ini kan tender, jadi ininya resmi pemerintah Amerika segala. Pokoknya udah disetujuin tadi dari mana asalnya ini senjata di Albania. Cuman si Amerika kayak nggak mau itu barang dikirim dari Cina, karena Cina Amerika lagi ya gimana lah, tau lah. Cina sama Amerika tuh ini kan ya nggak sejalan, nggak sejalan juga. Tapi kalau dari Albania nggak apa-apa. Akhirnya tahunya kan dari Albania. Nah di perjalanan nggak tahu kenapa waktu hari H pengiriman udah setujuin tender segala, dimenangin karena katanya harganya itu jauh lebih murah dari perusahaan-perusahaan yang sekaliber luar biasa. Akhirnya oke jalanin. Begitu hari H-nya ternyata tuh barang-barang dari Cina. Sebelum pada coba AK-47 semua bisa tuh fungsi, cuman ini dari Cina kali ya, harga juga lebih murah. Akhirnya dia ketar-ketir dong, aduh pemerintah itu Amerika nggak mau kayak gini, kayaknya dia tahu. Akhirnya dikemas ulang, dia minta orang, untung tuh hanya $100.000, packingnya jadi lebih ringan katanya, jadi beban biaya transport lebih ringan lagi. Harus bayar tuh 100.000, nanti ada masalah lagi di jalan. Si Efraim ini teman partnernya ini orangnya picik, kayaknya terlalu keras kokoh, kayak nggak mau dirugiin, nggak mau ada orang lebih untung. Ada yang itu tadi yang ngenalin buat masuk senjata itu dari Albania segala, ternyata katanya udah ambil untung gede tuh, yang katanya udah dalam daftar pengawasan pemerintah Amerika, daftar pengawasan teroris. Akhirnya dia kesel, dia bilang udah itu kita mau kick out mau ditendang. Bener, dia bilang jangan kayak gitu, dia juga lagi di Albania, dia bisa dibunuh, dilukan tuh orang-orangnya si ini mulu, ini orang-orang si itu semua, dia bilang gitu. Akhirnya bener kejadian, dia diculik malam-malam, tapi dia bilang saya nggak tahu ini benar-benar, saya udah bilang sih ini. Akhirnya nggak tahu kenapa dilepasin deh, karena ya tetaplah dia udah ambil bagian untung, cuman kayak dikasih peringatan apa gimana, jangan macem-macem bagaimana. Dan masalahnya hanya ada $100.000 yang belum dibayarkan ke bagian pengemasan itu nggak ngerti sampai akhir mereka tuh dilaporin tentang dari packing dari Cina ke barang lain itu, dari packing dari Cina dirubah ke Albania. Pemackingannya itu kan nggak mau dari Cina kan, pemerintah Amerika. Nah itu di packing ulang, nah itu dilaporin. Wah jadi pemerintah Amerika marah dong. Akhirnya ditangkap tuh di federal tuh ada bukti gitu. Tapi sebelum itu kejadian dia udah nggak setuju, dia keluar dari perusahaan segala, dia inilah nggak mau kerja lanjutan lagi sama si Efraim segala, digambarin kayak gitu. Jadi teman-teman ingat kalau satu hal tuh udah menang ini tapi berbahaya pekerjaannya, nggak usah dilanjutin, cari kerjaan lain. Udah akhirnya benar ditangkap, tapi karena bukti-bukti juga bahwa si Efraim itu yang benar-benar mau demikian, nggak bayar, yang laporin itu juga yang karena nggak dibayar pekerjanya 100.000 itu, dan sini udah ngundurin diri, menyatakan bersalah, pertobatan kayak gitu kan. Akhirnya si itu dibebasin, cuma 7 bulan, cuman si yang Efraim ini jadi lama, tahunan apa gimana, lebih lama tahunan kayaknya. Ya sudah akhirnya 7 bulan bebas. Nah yang kenal dia itu di kasino, yang pemain senjata yang ini yang kenalin awal, akhirnya dia kan jadi tukang pijit lagi, cuman diawasin dong. Bener dia nggak dibawa namanya waktu di pengadilan, jadi merasa untung. Sejak itu akhirnya dia diundang, dia sebagai tukang pijit lagi diundang lagi ada yang pengundang. Ternyata si orang itu yang kenalin itu yang senjata ilegal yang jadi pengawasan dari pemerintah Amerika, pengawasan teroris, dia dikasih uang. Dia bilang ini dari transaksi terakhir, udah cukup.
jangan banyak ngomong, jangan macam-macam, dia terima kasih, nama dia nggak disebut dalam ini pengadilan segala kayak gitu. Udah akhirnya dapat duit. Udah tahu teman-teman, teman kalau terlalu licik ya baik, tapi licik, waduh, teman licik udah kalau udah pernah ada satu case yang kita pernah selamat, udah lain-lainnya itu udah tahu atau berhati-hati atau enggak, udah leave it, tinggalin, dan cari kerjaan yang aman kayak gitu, yang kita bisa, yang aman, yang kita pokoknya bisa maju kayak gitu teman-teman. Itu akhirnya ya bersyukur, keluarga dia juga minta maaf sama istrinya. Dia sebelum ditangkap itu dia udah minta maaf sama istrinya, nggak mau janji bohong lagi. Akhirnya ditangkap kan, kejadian tangkap. Nah habis itu nggak tahu udah keluar pengadilan 7 bulan itu, bukti-bukti dia juga udah ini kan tadi udah tobat ini itu, emang udah nggak mau kerja sama Efraim, udah keluar dari perusahaan segala. Ya udah akhirnya nggak tahu balik lagi, tapi tetaplah dia juga uangnya juga banyak juga, dia nggak ada maksud apa-apa sama istrinya, udah saling maafin kali juga. Itu juga udah ada anak segala kan berharga gitu teman-teman. Jadi lakuin aja yang kita aman, jangan sampai masalah. Kalau itu kebunuh segala tuh uang nggak ada artinya loh teman-teman kayak gitu. Kalau kerjanya ilegal berbahaya itu salah kita juga kalau kita tetap mengerjakan pekerjaan tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.